Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Haryansyah, dan dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai bahasa Inggris di era modern. Jadi, bahasa Inggris di era modern adalah bentuk bahasa Inggris yang digunakan secara luas saat ini dalam komunikasi global, baik lisan maupun tulisan. Jadi bahasa ini dipakai dalam pendidikan, bisnis, teknologi, hiburan, maupun media sosial. Dibandingkan dengan bahasa Inggris lama dan juga bahasa Inggris di abad pertengahan, bahasa Inggris di modern ini lebih sederhana dalam struktur tata bahasa, lebih kaya kosakata, dan juga sangat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Bahasa Inggris modern ini merupakan tahap di mana bahasa Inggris berkembang yang dimulai sekitar akhir abad ke-15 hingga sekarang. Pada masa ini, bahasa Inggris mengalami banyak perubahan besar, terutama dalam pelafalan, kosakata, dan juga gaya penulisan. Masuknya kata-kata dari bahasa Latin, Prancis, dan berbagai bahasa lain membuat bahasa Inggris ini menjadi sangat kaya dan ekspresif. Dalam praktik saat ini, bahasa Inggris modern itu terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu British English and American English, yang memiliki perbedaan dalam ejaan, pengucapan, dan beberapa kosakata, namun tetap saling dipahami. Lalu ada beberapa karakteristik dalam bahasa Inggris modern. Jadi bahasa Inggris modern memiliki beberapa ciri utama. Pertama, tata bahasanya itu relatif sederhana dibandingkan bahasa Inggris kuno. Tidak ada perubahan bentuk kata berdasarkan gender, dan juga konjugasi kata kerja lebih mudah dipelajari. Lalu yang kedua itu kosakatanya sangat dinamis. Setiap tahun kata-kata baru muncul, terutama dari bidang teknologi dan budaya yang populer seperti internet, streaming, startup, dan juga influencer. Lalu yang ketiga itu bahasa ini bersifat global. Jadi bahasa Inggris modern sering digunakan sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar antar penutur dari berbagai negara yang berbeda. Selanjutnya, tata bahasa dasar atau basic grammar. Jadi bahasa Inggris modern itu ada yang namanya parts of speech. Dalam bahasa Inggris modern, kata-kata dibagi ke dalam beberapa kelas utama yang disebut part of speech. Ada yang pertama itu noun atau kata benda, digunakan untuk menyebut orang, tempat, benda, atau ide. Contohnya student, city, book, dan lain-lain. Selanjutnya verb atau kata kerja yang menyatakan tindakan atau keadaan. Contohnya run, study, think, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga objektif atau kata sifat, adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan noun, contohnya beautiful, fast, and important. Selanjutnya adverb atau kata keterangan. Kata keterangan itu menjelaskan verb, adjective, or adverb. Contohnya quickly, very, and yesterday. Selain itu terdapat seperti pronoun, preposition, conjunction, dan juga artikel yang melengkapi struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris modern itu ada yang namanya tenses. Jadi dalam bahasa Inggris modern itu ada yang nama tenses. Tenses ini digunakan untuk menunjukkan waktu suatu peristiwa. Jadi di dalam bahasa Inggris modern mengenal 3 waktu utama, yaitu present, past, and future, yang masing-masing memiliki beberapa bentuk. Jadi yang pertama itu tadi present tense, yang dimana digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, dan kondisi saat ini. Contohnya I study English every day. Nah, itu contoh. Selanjutnya past tense digunakan untuk kejadian yang terjadi di masa lalu. Tenses selanjutnya itu future tenses, yang digunakan untuk menyatakan rencana atau kejadian di masa depan. Jadi penggunaan tenses ini yang tepat sangat penting dalam bahasa Inggris modern karena bisa mempengaruhi kejelasan makna. Struktur kalimat dalam bahasa Inggris modern yang umum digunakan. Jadi polanya itu subject plus verb plus object. Contohnya she reads a book. Jadi kalimat dapat berbentuk pernyataan maupun penyangkalan atau disebut negatif. Selanjutnya bisa juga dalam bentuk pertanyaan.
Kalau dalam bentuk pertanyaan biasanya memerlukan auxiliary verb seperti do, does, or did. Contohnya, they like coffee. Itu dalam kalimat pertanyaan. Lalu dalam kalimat negatif, contohnya itu contoh katanya, they do not like coffee. Bahasa Inggris ini ketika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam penggunaan sehari-hari bahasa Inggris modern itu cenderung lebih santai dan kontekstual. Jadi penutur sering menggunakan contractions seperti I am, don't, and it's untuk membuat komunikasi terdengar alami. Selain itu, ada yang namanya idiom dan ungkapan informal yang sangat umum digunakan. Bahasa Inggris di era modern ini, apalagi di era digital sekarang ini, perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi bahasa Inggris modern. Seperti dalam media sosial, email, itu bisa mendorong penggunaan bahasa yang lebih singkat dan langsung. Jadi meskipun demikian dalam konteks formal seperti akademik dan profesional, penggunaan bahasa yang jelas, sopan dan terstruktur tetap sangat penting. Apa sih pentingnya mempelajari bahasa Inggris modern yang sekarang? Jadi salah satu tujuannya itu agar kita bisa mempelajari bahasa Inggris modern itu bisa membuka banyak peluang, mulai dari akses informasi global, peluang kerja internasional, hingga pengembangan diri. Jadi bahasa ini memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan dunia tanpa batas geografis. Jadi dengan kita memahami struktur kosakata dan penggunaannya dalam konteks modern, pembelajaran dapat menggunakan bahasa Inggris secara percaya diri dan efektif. Oke guys, mungkin cukup sekian pemaparan materi saya mengenai bahasa Inggris modern. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di video selanjutnya.